Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatah Jaya Motor YouTube channel hadir lagi lur. Hari ini kita edisi spesial ya. Kita akan membalas komentar-komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di akun YouTube Al-Fatah Jaya Motor. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu tidak sempat terjawab ya lur. Ya apalagi kalau pas bengkel rame atau customer banyak yang antri, itu jadi kita lebih mengutamakan pelayanan di bengkel secara langsung. Tapi bukan berarti kita menyepelekan atau tidak memperhatikan teman-teman yang sudah berkomentar di YouTube Al-Fatah Jaya Motor. Nah, insya Allah kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dan juga komentar-komentar teman-teman yang masuk di Al-Fatah YouTube Jaya Motor. Saya akan bahas dari tipe videonya ya lur. Video-video yang sudah masuk, yang sudah kita upload di konten YouTube Al-Fatah Jaya Motor. Nah, ini coba kita mulai dari yang terbaru. Video-video yang terbaru yang sudah saya upload. Ini ada tentang cara pasang long arm Jupiter MX King versi semi drag. Ini ada yang berkomentar. Kita buka dulu. Ini komentarnya tentang lokasi bengkel di mana Mas? Oke, bengkel Al-Fatah Jaya Motor itu ada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 29 RT 07, Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, lur. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dekat IKN. Nggak dekat-dekat amat sih, sekitar perjalanan 3 jam lalu dari sini. Jadi kebanyakan yang menonton video ini juga dari teman-teman yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi gitu. Kadang-kadang kalau saya sempat jawab, Bang, videonya bagus, kemudian lokasi bengkel di mana? Kalimantan. Wah, ternyata ekspektasi mereka bukan di Kalimantan gitu, tapi mungkin dekat-dekat dengan wilayahnya mereka. Jadi Al-Fatah Jaya Motor itu ada di Kalimantan ya lur. Kalimantan di Kecamatan Samboja Barat. Kalau teman-teman yang ada mau jalan ke IKN sekalian mau melihat kemegahan IKN yang sudah dibangun, boleh mampir di Al-Fatah Jaya Motor. Oke, kemudian kita coba lihat komentar yang lain. Ini tentang dari biokarbu cekat dan terbakar, estimasi biaya. Ini yang sudah saya buat. Komentarnya yang teratas, mantap lur, semoga terus sukses, amin. Sama-sama buat masnya juga. Ini kemudian masih di channel yang sama, komentar berikutnya, Bang mau nanya, kenapa aki Jupiter Z1 saya digas berbunyi kasar bang? Saya ulang ya, Bang mau nanya, kenapa aki Jupiter Z1 saya digas berbunyi kasar sekali? Aki Jupiter berbunyi, mungkin maksudnya bukan aki kayak kali ya lur. Bang, kenapa motor Jupiter Z1 saya ketika digas berbunyi kasar? Mungkin gitu kali ya. Kalau bunyi kasar itu banyak penyebabnya lur. Penyebabnya kalau gas ketika motor itu sudah berjalan, bisa jadi kalau dia dari bagian belakang itu dari rantai dan gear setnya itu sudah tidak duduk. Maksudnya tidak duduk itu posisi rantai itu sudah tidak tepat berada di posisinya di gear sepeda motor. Karena aus, karena dia kering, jadi ketika dia berjalan menimbulkan suara berisik. Bisa juga dari bearing roda itu yang sudah aus, ketika dia berputar dia akan menimbulkan pergerakan yang terlalu berlebihan, jadi dia bunyi. Tapi kalau dari mesin itu kita biasanya harus melihat kondisi motor ya lur. Kita melihat kondisi motornya secara langsung, visual, kita lihat apakah dari bunyi stang piston. Kalau bunyi stang piston itu khas. Kalau bunyi stang piston itu khas sekali, dia suaranya tok 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 tok, itu secara kontinu. Itu bunyi stang piston baik di tempat atau di jalan ketika sudah jalan. Kemudian kalau bunyi rantai kamprat, dia seperti bunyi gemerisik yang berkepanjangan, cak 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 cak, seperti bunyi klep gitu loh. Kalau bunyi piston, biasanya kalau piston sudah oblak itu pasti ditandai dengan keluarnya asap berwarna putih dari knalpot, yang berarti pistonnya itu sudah oblak. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan dari sana. Tapi saran saya baiknya dibawa dulu ke mana itu
ke bengkel, kemudian nanti dari mekanik pasti akan menganalisa. Kemudian di komentar berikutnya, Bang, berapa harga asli karet o-ring head dari Vario 150? Kalau harga spare part itu pasti setiap daerah berbeda loh. Tempat saya mungkin di ini sebenarnya lebih dekat dengan kota Balikpapan ya. Kota Balikpapan harga o-ring head itu antara 45.000 sampai dengan 55.000. Tapi setiap toko itu pasti berbeda. Nanti kalau kita juga yang beli dari pihak toko itu tahu kalau kita ini bengkel, kita juga akan dapat diskon. Tapi kalau kita hanya pembeli customer biasa yang bukan kita reseller lagi, itu juga harganya biasa berbeda. Kalau untuk spare part agen itu rata-rata kita dapat diskon 10 sampai 15% sih Lur, dari harga list. Ya, tapi kebijakan setiap bengkel juga pasti berbeda. Kayak saya juga akan menetapkan harga versi saya sendiri, walaupun panduannya itu tetap ada di buku manual spare part harga jualnya, jadi nggak ngawur juga lah Lur. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini tentang biaya ganti piston dan blok Jupiter MX New Speed 130 aja, Jupiter MX New. Nah, ini lumayan banyak pertanyaannya. Ini yang paling atas. Saya setelah servis besar di Beres itu bengkel resmi, masih ngasap dan 3 kali komplain bolak-balik ke mereka. Padahal sudah diganti blok, piston plus ring, klep, seal klep, tapi masih ngasap kebiruan gitu pas nyala awal sama gas tinggi. Kira-kira bermasalah di apanya ini ya? Seal klep sampai ganti 2 kali sama saja. Biasanya kalau asapnya kebiru-biruan itu berarti masih agak ngasap putih ya. Kalau blok sudah baru, piston udah baru, klep sudah baru, seal klep sudah baru, kenapa masih ngasap putih? Ya pertama kayaknya kemungkinan untuk mengasih ngasap itu kecil sih ya Lur, kalau semuanya sudah baru. Tapi teman-teman bisa nanti ngecek setiap pergantian piston, blok, klep, disekur, kemudian ganti klep, pastikan juga bos klepnya itu tidak bermasalah. Bos klep itu adalah tempat dudukan klepnya, itu dia bisa diganti. Yang mengganti itu nanti kita bawa ke tukang bubut atau mau diganti sendiri juga bisa. Namanya ganti bos klep. Kalau semuanya baru, tapi bos klepnya itu juga oblak, cara ngeceknya itu gampang. Teman-teman itu bisa menggunakan head cylindernya, klepnya dimasukkan ke tempatnya, dimasukkan setengah, kemudian digoyang. Tapak klepnya itu digoyang. Kalau dia ada spilling yang berlebihan, berarti bos klepnya itu minta diganti. Ganti biasanya kalau di sini harga bos klepnya itu murah. Sepasang itu kurang lebih 40.000. Harga ganti di tukang bubutnya itu yang paling murah di sini 50.000 satu lubang. Jadi kalau kayak Jupiter MX itu 4 lubang, ya kalikan sendiri lalu. Nah itu penyebabnya biasanya seperti itu. Lagian kalau dia asapnya bukan putih murni, putih yang berarti oli terbakar keluar dari knalpot, itu masih tidak terlalu berbahaya ya. Maksudnya tidak mengurangi jumlah oli yang ada di chamber ruang oli. Kemudian pertanyaan berikutnya, pakai blok Vixen 150 cc mantap. Sama-sama Lur, mudah-mudahan juga jadi sukses buat kita semua. Oke, selanjutnya infonya cukup detail bos, cuma yang kurang tadi kenapa nggak disorot pas bongkar pasangnya. Itu penting buat kita yang ingin bongkar pasang sendiri biar nggak salah-salah. Ya mohon maaf ya Lur, kadang-kadang kita mengejar durasi jadi mengutamakan tuh yang inti dari kontennya saja. Jadi kayak kadang-kadang saya sendiri memang men-skip proses bongkarnya. Ya insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih detailkan setiap konten. Merek NPP nggak apa-apa Kak Om. Maksudnya kalau kita beli spare part mau ganti blok Jupiter MX, kita menggunakan bloknya Vixen, merek NPP nggak apa-apa Kak. Sebenarnya merek itu ya pasti ada harga, ada kualitas. Yang paling baik tentunya merek yang asli.
Tapi kalau bisanya atau tersedianya hanya merek NPP ya nggak apa-apa. Hanya nanti pemakaiannya disesuaikan. Maksudnya ya jangan terlalu akselerasinya berlebihan, kemudian memperhatikan pemakaian olinya. Kalau untuk bisanya ya insya Allah bisa, karena dibuat jadi spare part insya Allah bisa dipakai. Kemudian saya ada rencana mau ganti blok sama pistonnya Jupiter MX. Sudah ngasap banget tapi masih ngumpulin duitnya dulu bang. Oh amin, mudah-mudahan duitnya segera terkumpul. Nanti bisa ganti blok Jupiter MX-nya pakai bloknya Fiction. Tapi nggak harus ganti Fiction sih lur. Mau tetap ganti punya MX pun nggak masalah. Nggak harus ganti pakai punyanya Fiction. Fiction itu tujuannya untuk bore up ya. Yang tadinya MX 135 cc mau bore up jadi 150 cc kan, seperti punya Fiction. Tapi itu bukan standar resmi ya, itu opsional. Kalau memang yang pemiliknya request ya kita pakai. Tapi kalau tidak ya saya juga tidak merekomendasikan sering-sering gitu. Bang, saya punya motor saya MX All, suara kemelitik dan ngasep tapi nggak kelihatan, cuma knalpotnya ada arang dikit. Itu dari apanya ya? Tambahan tenaga awal enak tapi buat tanjakan tenaga ngempos loyo banget. Nggak ngasep tapi di knalpotnya ada arang. Itu sebenarnya arang itu ada residu sisa pembakaran, ada residu sisa hasil pembakaran dari oli yang ikut terbakar. Oli yang ikut terbakar itu tidak seperti bensin. Kalau bensin dia tuh kan habis langsung terbakar, hanya menyisakan CO2. Tapi kalau oli yang terbakar, selain menyisakan CO2 yang banyak, dia juga menyisakan residu seperti arang. Sebenarnya bukan arang itu residu itu lebih kepada seperti bubuk yang lama-lama menumpuk jadi seperti arang. Kalau mau lihat residu yang lebih banyak itu di leher, di mulutnya leher knalpot lur. Di mulut leher knalpot di lubang exhaust itu kadang-kadang udah sampai tebel itu, sampai 1 cm bahkan. Nah itu residu yang bertumpuk-tumpuk menjadi arang. Kalau ada penampakan yang residu sudah sampai arang, berarti motornya udah asap. Cuma mungkin kadarnya belum terlalu parah. Nah, bisa jadi juga knalpotnya itu knalpot blong, knalpot wear ya. Kalau knalpot wear memang asapnya nggak terlalu kelihatan karena penampangnya yang besar itu tadi, jadi loss. Nah, tapi tetap akan menimbulkan residu. Tenaga awal enak, buat tanjakan tenaga ngempos loyo banget. Kalau MX All berarti masih pakai otomatis, dia masih pakai kapas ganda. Nanti coba dicek kapas gandanya, baik rumah ataupun kapas gandanya itu masih bagus atau tidak. Karena itu sangat berpengaruh sama tenaga. Itu loh. Ini masih dari satu konten ini ya, konten tentang bore up MX pakai bloknya Fiction. Nanya om, monggo. Motorku juga MX tapi knalpot belum ngebul dari bau asapnya seperti oli kebakar. Dan itu dikarenakan apa ya om? Karena pernah tak cek om, dari dalam knalpot ada percikan. Nggak tahu itu oli atau bensin. Kira-kira menurut om apanya ya om? Kira-kira saya tak baca lagi. Motorku MX tapi knalpot belum ngebul dan dari bawah asapnya seperti oli kebakar. Itu dikarenakan apa ya? Nah ini sayangnya nggak disebutkan knalpotnya itu knalpot blong nggak atau masih knalpot standar. Kalau dari bau knalpotnya seperti ada oli kebakar, bisa jadi bukan oli dari pembakaran ya. Bisa jadi juga itu ini ada kebocoran dari packing head, ada kebocoran. Atau juga kalau dia sampai tercium kebakar, itu biasanya bukan dari knalpot tapi dari mesin yang ada kebocoran oli terus kepanasan. Mesin itu kan pasti panas ya, kemudian olinya itu menguap, jadi baunya itu sangat kentara gitu. Kalau dari dalam knalpot ada percikan. Nah kalau percikannya membedakan itu oli atau bensin itu sebenarnya sangat gampang, dicium. Dicium, jangan dicium knalpotnya ya, dicium baunya. Kalau baunya oli itu khas, bau bensin juga khas. Jadi saya sendiri juga kalau kadang knalpot itu basah,
Kalau motornya banjir itu juga sampai bensinnya ke knalpot. Begitu juga kalau ngasapnya berlebihan, itu sampai olinya juga netes numpuk di knalpot. Jadi tinggal dirasakan, kemudian dicium. Baunya pasti akan khas. Kemudian jadi bongkar pasang satu paket blok plus noken as, berapa duit om dan jasanya? Jasanya itu pasti bervariasi. Untuk spare part tadi saya sudah jelaskan, tergantung dari toko masing-masing tempat kita berada ya. Cuma selalu ada patokan, yaitu harga manual book harga spare part. Di sini pun saya juga dikasih dari toko itu, jadi ada manual booknya. Karena kalau ada nanti kebanyakan customer itu pasti akan tanya, Om, Bang, Lur, kalau saya mau turun mesin estimasi biayanya berapa? Nah itu saya juga sudah membuatkan patokan harganya ya dari manual book itu tadi. Kalau Kalimantan di timurnya di mana Bang? Soalnya motorku begitu juga kebetulan di Kaltim Bang. Nah, di Kaltim itu tadi di awal video saya ada di Jalan Soekarno-Hatta. Ini bukan di kota ya Lur ya. Bengkel saya itu bukan di kota. Dulu waktu masih jadi mekanik dealer 8 tahun memang di kota, di bengkel resmi. Tapi ya mengikuti takdir dari Allah, alhamdulillah bisa buka sendiri dan posisinya bukan di kota. Ini di kilometer 29 RT 7 ke Kecamatan Samboja Barat. Gitu. Monggo kalau mau datang ke Al-Fatah Jaya Motor silakan. Bisa juga cek dari Google Maps, itu buka aja Al-Fatah Jaya Motor, insya Allah nanti ditunjukkan. Kak, kalau mau ganti dengan blok mesin fiction, apakah toko akan menanyakan fictionnya tahun berapa? Fiction dari 2000 ke atas itu insya Allah masih tetap sama bloknya. Fiction 3C1. Yang terbaru 1PA tapi itu juga masih sama, masih bisa. Kemudian apakah kalau suara kasar harus ganti piston juga Pak? Kalau ganti blok usahakan satu set dengan piston gitu loh. Karena biasanya kalau untuk apa itu ya, Yamaha dia kan pakai die casting, jadi pengerasan permukaan. Kalau bloknya itu sudah hilang tanda, saya ada bahas di channel saya, nanti dicari ini. Ada apa perbedaan die castingnya Yamaha juga dengan teknik pengerasannya Honda, yang sama-sama tidak bisa di oversize atau di halter. Nah itu idealnya kalau di lapisan bloknya itu kan ada kayak warnanya lebih gelap ya daripada yang tidak dilapisi dengan pengerasannya. Nah itu ketika dia sudah habis warnanya akan kembali jadi putih, dan pistonnya itu juga pasti mengalami penurunan ukuran atau undersize kalau kita bilang. Jadi idealnya walaupun tampakan pistonnya itu sepertinya masih baik, tapi idealnya ganti blok satu set dengan ganti piston gitu loh. Kemudian ini durasinya sudah hampir 20 menit. Salam dari Sultra Bang, subscriber baru, alhamdulillah. Salam juga Bang dari Sultra, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara atau apa ya. Salam juga Bang, mudah-mudahan sukses selalu Bang. Bang kalau MX gak ada tenaganya kenapa tuh Bang? MX pertama kalau MX 5 speed yang paling sering jadi masalah adalah karburatornya vakumnya bocor atau vakumnya udah terlalu melar. Cek itu dulu. Kalau itu udah bagus baru dicek dengan yang lain. MX 135 all 4 speed ganti piston fiction, budget biaya berapa Bang? Kalau beli bloknya fiction itu lebih murah satu set dengan pistonnya. Beli blok dengan piston yang 3C1 itu biasanya ada yang sudah paketan asli tapi ya lo. Itu kurang lebih 550 harganya. Tambah dengan top setnya, kemudian dengan ongkos kerjanya yang kurang lebih habis sekitar 800-900an. Itu asli ya, estimasi biaya asli. Oke, terakhir nungguin berapa biaya jasanya belum kejawab. Biaya jasa, ya saya itu menetapkan biaya jasa kalau ganti piston apa itu kilometer MX udah
dari blok sampai piston. Nah, juga dengan sekurnya. Dengan sekurnya juga, kemudian tanpa penggantian rantai kamprat itu 125.000. Gitu, 125.000. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang membuat biayanya itu jadi ada tambahan. Misalkan saya harus nyekur 4 klep itu jadi 150.000. Kemudian ada penambahan pergantian rantai kamprat. Jadi ganti blok juga dengan ganti rantai kamprat. Nah, belum lagi kalau ada tambahan dia ternyata dudukan klepnya sudah habis dan payung klepnya juga sudah tipis, maka harus sitting klep. Namanya sitting klep itu juga pasti ada biaya tambahan. Kalau sitting klep itu per dudukan per klep ya itu saya 75.000 per klep. Nah, karena saya juga tidak mengerjakan sendiri, tapi saya limpahkan ke bengkel duduk. Oke. Subscriber semua, teman-teman sedulur semua, mudah-mudahan dari sedikit ini ada yang terjawab. Nanti berikutnya kita akan buatkan lagi konten khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber semua. Oke, teman-teman semua, saya selalu minta dukungannya untuk Alphata Jaya Motor agar konten ini mungkin kita kedepannya tidak hanya tentang konten dunia permekanikan, tapi juga konten-konten yang lebih menghibur untuk dunia otomotif ya, mungkin masih sehubungan dengan dunia otomotif. Oke teman-teman, salam sukses semuanya. Jumpa lagi di Alphata Jaya Motor. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.